Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakia Tasya Puspita dan rekan kelompok saya Ferdinand Ali Prasetya. Kami berdua merupakan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma enkripsi dan dekripsi untuk mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Pak Triwidodo. Yang pertama yaitu enkripsi. Di dalam ilmu kriptografi, enkripsi merupakan proses menulis sandi atau menyandikan sebuah pesan atau informasi yang mana hanya sekelompok orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Sedang yang tidak diberi izin akses tidak akan bisa mengerti maksud pesan tersebut. Dalam sebuah skema enkripsi, mungkin data yang disajikan adalah sebuah data teks biasa. Namun, teks tersebut disusun dengan sandi rahasia tertentu sehingga memerlukan metode dekripsi tertentu pula agar maksud pesan atau informasi tersebut bisa diterima dan dipahami oleh penerima pesan sesuai dengan maksud pengirimnya. Secara teknis, proses enkripsi memerlukan proses memutarbalikkan variabel data secara tidak teratur atau pseudo-random yang dihasilkan dari metode algoritma. Sandi rahasia hasil pemutarbalikan variabel tersebut dinamakan ciphertext. Selanjutnya itu ada dua tipe metode skema enkripsi. Yang pertama, pada skema symmetric key atau kunci simetris, variabel kunci enkripsi dan dekripsi adalah sama. Agar suatu kelompok atau grup dapat berkomunikasi dengan lainnya, maka memerlukan kunci yang sama. Tujuannya untuk mencapai kondisi komunikasi yang aman. Contoh algoritma symmetric key pada era informasi ini adalah enkripsi regional atau AES, Advanced Encryption Standard, yang digunakan pemerintah. AES merupakan lanjutan dari pengembangan DES atau Data Encryption Standard, yaitu standar enkripsi informasi yang digunakan pemerintah Amerika sejak tahun 1976. Yang kedua yaitu skema asymmetric key atau kunci asimetris. Biasa disebut juga sebagai public key karena sifatnya yang dibagi dengan semua orang. Pada skema kunci asimetris, kunci enkripsi dan pesan atau informasi yang terenkripsi dipublikasikan kepada semua orang. Namun, hanya kelompok atau grup yang memiliki akses pada kunci dekripsinya saja yang dapat membaca pesan atau informasi tersebut. Jadi, pada kriptografi, asimetris menggunakan dua kunci berbeda, satu publik dan satu privat, yang saling terkait secara matematis. Kunci publik dibagi kepada semua orang, sedang kunci privat dirahasiakan. RSA atau Reverse Sammer-Edelman merupakan contoh algoritma enkripsi asimetris yang paling banyak digunakan dalam koneksi jaringan internet saat ini. Selanjutnya yaitu dekripsi. Pengertian dekripsi secara global adalah proses transformasi data ciphertext yang sudah tidak terbaca. Hasil dari proses enkripsi untuk dikembalikan lagi menjadi ke bentuk yang terenkripsi. Di dalam dekripsi, sistem akan mengekstrak dan mengubahnya menjadi teks dan gambar yang tidak hanya akan bisa dipahami oleh pembacanya, namun juga oleh sistem. Proses dekripsi dapat melalui proses secara manual ataupun otomatis. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan key atau password. Berikut lebih lengkapnya perbedaan antara enkripsi dan dekripsi. Yaitu di sini. Enkripsi yaitu raw file dienkripsikan menggunakan public key. Kemudian hasil enkripsi file tersebut akan dikirim melalui email atau FTP. Selanjutnya, dekripsi yaitu email atau FTP yang sudah jadi tadi dalam bentuk enkripsi file akan didekripsikan file tersebut dengan private key dan diubah menjadi ke file yang awal seperti yang dienkripsi ini. Kesimpulannya yaitu enkripsi mengubah plain text atau teks biasa menjadi sebuah teks yang tidak bisa dipahami atau teks tertentu saja menggunakan kode tertentu. Sedangkan dekripsi kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah
teks yang sudah dienkripsi tadi menjadi ke teks yang awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Ferdinand Aldi Prasetya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Aldi Prasetya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nakia Tasya Puspita. Saya akan menjelaskan mengenai metode enkripsi dan dekripsi. Yang pertama ada substitusi. Mengganti karakter huruf plaintext dengan karakter huruf lainnya dalam alfabet menjadi huruf ciphertext. Contohnya ciphertext. Caesar ciphertext maksudnya. Selanjutnya ada transposisi. Teknik memperoleh ciphertext dengan cara menggeser susunan huruf di dalam plaintext. Saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai Caesar cipher. Transformasi Caesar cipher dapat direpresentasikan dengan menyelaraskan plaintext dengan ciphertext ke kiri atau ke kanan sebanyak jumlah pergeseran yang diinginkan. Jadi pengguna itu bebas mau digeser berapa ke depannya, 2, 3, atau berapa gitu. Sebagai contoh, dengan jumlah pergeseran yang saya lakukan ini adalah 3. Dengan tabel substitusi sebagai berikut. A digeser 3 ke depan menjadi D. A, B, C, D. Maka A sama dengan D. B digeser 3 ke depan. C, D, E. B sama dengan E. Begitu juga selanjutnya. C sama dengan F, D sama dengan G, E sama dengan H, F sama dengan I, G sama dengan J, H sama dengan K, I sama dengan L, J sama dengan M, K sama dengan N, L sama dengan O, M sama dengan P, N sama dengan Q, O sama dengan R, P sama dengan S, Q sama dengan T, R sama dengan U, S sama dengan P, T sama dengan W, U sama dengan X, P sama dengan Y, W sama dengan Z. Setelah W, kita kembali untuk X, Y, Z, kembali ke huruf awal ya. Kembali ke ABC. X sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C. Nah, begitu teman-teman. Contohnya adalah di bawah ini. Sistem informasi. Ciphertextnya itu P, L, V, W, H, P, L, Q, I, R, U, P, D, P, L. P sama dengan S ya. Berarti P sama dengan S, L sama dengan I, L sama dengan I, P sama dengan S, W sama dengan T, H sama dengan E, P sama dengan M. Terbentuk kata sistem. Begitu juga selanjutnya pada informasi. Untuk membaca pesan yang dienkripsi, penerima dapat menyelaraskan huruf ciphertext yang diterima dengan plaintext yang tepat berada di atasnya. Sebagai contoh, deskripsinya sebagai berikut. Pada ini ada contoh ciphertext ya. SURGL. S berarti P. U berarti R. Udah SU, R berarti O. G berarti D. L berarti I. Terbentuk kata prodi. Begitu selanjutnya. Caesar cipher dapat ditransformasikan ke dalam fungsi matematis dengan cara mengkodekan setiap alfabet ke dalam bentuk angka sebagai berikut. Karena jumlah alfabet adalah 26, maka ada 26 ciphertext. Tapi kita dimulai dari 0, maka ada 20 sampai angka 25. Kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut. Anggaplah plaintext sama dengan P. Ciphertext sama dengan C. Kunci sama dengan K. Enkripsi sama dengan E. Dan dekripsi sama dengan D. Jadi rumusnya dapat dibuat C sama dengan E dalam kurung P. Sama dengan P tambah K mod 26. P sama dengan D dalam kurung C. Sama dengan C dikurang K mod 26. Untuk menghasilkan ciphertext saat enkripsi, maka plaintext ditambah dengan kunci, kemudian di mod atau mod itu sisa hasil bagi dengan 26 karena jumlah alfabet adalah 26 tadi ya. Demikian sebaliknya. Dapat mendeskripsikan, maka ciphertext dikurang dengan kunci dan modulo 26. Contoh soal enkripsi. Plaintextnya CINTA. Enkripsikanlah dengan Caesar cipher kunci 5 faktorial.
Pertama, ubahlah huruf menjadi angka dengan pedoman tabel di sebelumnya. C ada di angka 2. Setelah itu I itu di 8. N di 13, T sama dengan 19, A sama dengan 0. Ini ya teman-teman, A sama dengan 0, T sama dengan 19. Terbentuklah kata cinta. Kemudian hitung dengan rumus enkripsi. C ditambah E, karena nilai enkripsi adalah 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7, mod 26. Sama dengan 7, hasilnya 7. Lalu C sama dengan E, ini ya, 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Mod 26 sama dengan 13. Hasilnya 13. Selanjutnya N. C sama dengan E dalam kurung 13. 13 ditambah 5 sama dengan 18. 18 mod 26 sama dengan 18. C sama dengan E dalam kurung 19 sama dengan 19 ditambah 5 berarti 24. Ini ya teman-teman. C sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Mod 26 hasilnya adalah 5. 5 berarti F. Nah, begitu. HNSYF. Begitu. Cinta berarti adalah hypertext keseluruhannya menjadi HNSYF. HNSYF. H N S Y F. Untuk soal dekripsi, untuk mendekripsikan kembali, kita membutuhkan kunci, yaitu 5 kunci yang sama dengan saat enkripsi. Dengan kembali kita ubah dengan bentuk ke dalam angka dengan pedoman di atas. Tadi ya, nih, kalau rumus dekripsi menjadi enkripsi itu ini. P sama dengan D dalam kurung C sama dengan C dikurang K mod 26. Berarti P sama dengan D. D-nya adalah kurung 7 sama dengan 7 dikurang 5. Modnya 2. 2 berarti C. P sama dengan D dalam kurung 13. 13 dikurang 5 yaitu 8. Terbentuk kata I. P sama dengan D dalam kurung 18 sama dengan 18 dikurang 5. 5 ini kuncinya ya. Sama dengan 13 mod 26. Jadi 13 ada di N. 13 ada di N. P sama dengan D dalam kurung 24 sama dengan 24 dikurang 5 sama dengan 19 mod 26. 19 T. P sama dengan D dalam kurung 5 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 tadi A ya teman-teman. 0 mod 26 sama dengan 0 A, yaitu maka didapatlah plain text kembali yaitu cinta. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.